Udah ya. Ini udah tampak ini, Kang? Udah. Oh, udah. Oh. Sebentar. Oke, iya, jendela. Ini kamu muncul ya, nggak ada pilihan PowerPoint. Oh iya. Oh iya, udah ketemu kan. Kalau sekarang udah ada ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya diberikan kesempatan untuk pertama kali dalam mempresentasikan makalah di mata kuliah Sunnah dan Sirah Nabawiyah. Sebetulnya ini kalau kita berbicara makalah pertama atau tema bahasan pertama itu kadang ada yang gampang terlihatnya, tapi ternyata kebingungan juga dalam mengembangkannya. Termasuk di tema yang pertama itu adalah terminologi sunnah dan sirah nabawiyah. Kalau secara sekilas sih awalnya saya melihat tema tentang teknologi sunnah dan sirah nabawiyah ini sepertinya akan sangat gampang sekali dalam penyusunan makalahnya, karena sangkaan pertamanya itu hanya berkenaan dengan terminologi saja tentang definisi-definisi sunnah dan sirah nabawiyah. Tapi ternyata ketika dituangkan dalam sebuah makalah terjadi kebingungan dalam mengennya atau menerka-nerka sebetulnya maksud yang diinginkan dari tema ini sebetulnya ingin mengarah kemana. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saya mampu atau bisa atau minimalnya sedikit sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau diinginkan dalam judul terminologi sunnah dan sirah nabawiyah ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Neni Nurlaila Ade. Yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya, mahasiswa dan mahasiswi program Magister Ilmu Hadis Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam makalah ini sebetulnya ada beban yang sangat besar sekali ketika saya harus mempresentasikan di depan kawan-kawan semuanya, karena saya yakin kawan-kawan itu jauh lebih mengetahui, jauh lebih alim dalam permasalahan tentang tema-tema di mata kuliah ilmu hadis ini, terutama yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Bukan bermaksud untuk menceramahi atau mengajarkan ikan berenang, tapi izinkan saya sebagai manusia yang tidak bisa berenang menggunakan alat diving untuk bisa bersama-sama berenang dengan kawan-kawan yang sudah handal dalam berenang di habitatnya. Oke, yang pertama kita berbicara tentang terminologi sunnah dan sirah nabawiyah. Kalau saya baca-baca di beberapa literatur, khususnya jurnal-jurnal yang saya temukan di Google Scholar, berkenaan dengan hadis dan sirah nabawiyah ini merupakan dua istilah sebetulnya yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namun ada juga beberapa pendapat yang membedakan atau sengaja memisahkan antara hadis dan sirah ini
baik itu oleh ahli hadis maupun ahli sirah sendiri. Secara sederhana, kalau berbicara tentang sirah nabawiyah ini, dia mencangkup dua periode. Yang pertama yaitu periode sebelum kenabian, dan yang kedua itu adalah periode setelah kenabian. Jadi mencangkup strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjalankan misi dakwahnya di kota Mekah, kemudian di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Kemudian kawan-kawan semuanya, sunnah atau sunnah shahihah sendiri ketika disandingkan dengan sirah nabawiyah, ternyata dia menempati sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. Jadi istilah sunnah itu merupakan sumber kedua dari pembahasan dari materi tentang sirah nabawiyah ini. Akan tetapi sangat menarik ketika berbicara masalah sunnah yang disandingkan dengan istilah sirah. Padahal kan kalau kita melihat sinonim dari kata sunnah itu kan banyak di buku-buku ulumul hadis itu disandingkan sinonim dengan hadis, dengan athar, dengan khobar. Begitu juga dengan sirah. Kalau kita melihat secara bahasa kan sirah bisa saja menggunakan tarikh, sejarah, kisah, legenda, atau dan lain-lainnya. Tapi kenapa pertanyaannya di sini menggunakan sirah atau menggunakan sunnah? Insya Allah mungkin nanti akan secara pembahasan kita ke dalam istilah terminologi sunnah dan sirah nabawiyah terlebih dahulu. Kalau kita dilihat dari KBBI online, saya menggunakan KBBI online itu, istilah terminologi itu memiliki dua definisi. Yang pertama tentang peristilahan. Jadi kalau berbicara terminologi berarti berbicara tentang makna istilah suatu kata. Atau yang kedua yaitu tentang batasan atau definisi istilah. Artinya kalau di sini judul makalahnya terminologi sunnah dan sirah, berarti yang diinginkan dari judul ini itu adalah definisi-definisi atau batasan-batasan kajian dari sunnah dan sirah nabawiyah itu sendiri. Kemudian yang pertama kita masuk ke dalam kata sunnah terlebih dahulu. Sunnah dan sirah nabawiyah. Sunnah. Kata sunnah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, dan orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam masuk menggunakan kata sunnah itu untuk menunjukkan suatu tradisi nenek moyang yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun. Jadi kalau ada kata sunnah berarti ada suatu tradisi dari nenek moyang yang selalu dikerjakan terus-menerus sampai ke generasinya. Nah, akan tetapi kata sunnah sendiri itu memiliki atau mendapatkan penyempitan makna, yaitu pada abad kedua Hijriyah oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu membatasi kata sunnah dari yang asalnya maknanya luas, yaitu berupa tradisi nenek moyang. Tapi ketika oleh Imam Syafi'i itu dibatasi bahwa makna sunnah itu adalah tradisi Rasul saja. Jadi itu makna sunnah berasal dari sejarahnya. Kapan makna ketika digunakan orang-orang Arab terdahulu seperti apa, dan kemudian ketika mengalami penyempitan makna menjadi seperti apa. Kemudian yang kedua, as-sunnah dari segi bahasa. Yang pertama yaitu as-sirah al-muttaba'atu, atau perjalanan yang diikuti, baik yang dinilai baik yang diikutinya itu maupun yang dinilai tidak baik. Seperti contoh, Bulan? Oh, di sini udah di next sebetulnya mah. Di sana nggak muncul. Kalau yang lain bagaimana?
Di saya juga nggak muncul. Oh gitu. Saya nggak Di muncul saya juga nggak kan. muncul. Sekarang baru muncul tuh. Sekarang muncul. Nah, baru muncul. Coba kalau di Zoom sama saya. Sekarang muncul tidak? Iya. Muncul. Ada gambar panah ke bawah ada? Iya, sunnah dan sirah nabawiyah. Halaman Terus 3 saya sekarang. iya. Saya sudah mengklik ini. Ada sunnah, ada panahnya ke bawah, as-sirah al-muttaba'ah. Muncul. Muncul ya? Oke. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sunnah dari segi bahasa. Jadi ada beberapa arti dari sunnah dari segi bahasa. Di sini saya menghadirkan yang pertama itu adalah as-sirah al-muttaba'atu atau jalan yang diikuti. Baik jalan itu diartikan yang baik maupun jalan yang diikuti itu adalah jalan yang dinilai tidak baik atau buruk. Bagaimana di sini contoh penggunaan kata sunnah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2675. Jadi kalau kita ini sangat masyhur ya hadisnya, man sanna sunnata khairin fatubiya 'alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man ittaba'ahu ghairu manqusin min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan kemudian diikuti, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Jadi yang pertama penggunaan sunnah di sini itu adalah menunjukkan kepada jalan yang diikuti adalah jalan yang baik. Yang kedua, selanjutnya wa man sanna sunnata syar'in fatubiya 'alaiha kana 'alaihi wizruhu wa mithlu auzarin manittabahu ghairu manqusin min auzarihim syai'an. Jadi yang kedua, sunnah diartikan sebagai jalan yang diikuti tapi jalannya itu tidak baik. Jadi arti yang pertama itu adalah as-sirah al-muttaba'atu, jalan yang diikuti. Yang kedua, maknanya al-adatul muttamaru. Yang kedua yaitu al-adatul muttamaru yang artinya tentang tradisi yang kontinu, jadi tradisi yang terus menerus. Contohnya misalkan dalam surat Al-Fat ayat 23 maksudnya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabli walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Yaitu sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku dari sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan, dan sekali-kali tidak menemukan perubahan bagi sunatullah tersebut. Jadi yang kedua itu adalah itu sunnah al-adah al-muttamirah atau mutmirah apa? Oh, iya, maaf salah mengetik. Harusnya al-adatul mustamiratu. Nah, berarti kelewat huruf sinnya. Atur nuhun Kang Salman atas koreksinya. Ya, ini enaknya. Ini enaknya jelas dibenarkan. Nah, kemudian sunnah maksud atau definisi atau makna sunnah selanjutnya itu kalau dilihat dalam Al-Quran, sunnah itu terulang sebanyak 16 kali baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamaknya. Dan secara garis besar ketika Al-Quran menggunakan kata sunnah, secara garis besarnya itu menunjukkan ke dalam dua makna. Makna yang pertama itu adalah sunnatul awalin, atau ketetapan orang-orang terdahulu. Maksudnya kalau dalam konteks sunnatul awalin di sini adalah kejadian-kejadian yang menimpa umat terdahulu akibat perbuatan yang mereka lakukan. Semisal dalam surat Al-Hijr ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
la yu'minuna, mereka tidak beriman bihi kepada Al-Qur'an, wa qad kholat, padahal telah berlaku sunnatul awalin, sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah terdahulu. Jadi kalau dalam tafsirnya atau dalam penjelasannya, maksud ayat ini adalah itu kejadian-kejadian umat-umat terdahulu karena kedurhakaan mereka. Jadi akibat dari kedurhakaan mereka, maka terjadilah suatu musibah seperti itu. Makna yang pertama. Yang kedua adalah sunatullah atau ketentuan-ketentuan Allah. Misal dalam surat Al-Ahzab ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir nabiyyi min harajin fiha faradallahu lahu sunatallahi fil ladina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaron maqduron. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Suatu ketetapan yang pasti dan berlaku. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa penggunaan sunnah ayat ini adalah ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku. Itu dari segi bahasa. Yang kedua yaitu makna terminologi sunnah dari segi istilah. Di sini sepertinya nggak ada jalan lagi. Kenapa Kang Rahman? Tidak keluar lagi slide-nya? Ya nggak ini lagi kayaknya ya. Kalau di saya nggak munculnya masih yang. Nah ini baru sekarang. Baru muncul. Harus di minimize ya. Yang selanjutnya sunnah secara istilah. Oke, saya konfirmasi dulu apakah muncul tidak ya? Waalaikumsalam. Tidak muncul. Nah, sudah muncul, alhamdulillah. Ini soalnya baru pertama kali presentasi pakai Google Meet, jadi tidak tahu sebetulnya bagaimana ini. Karena apalagi kalau di tampilan saya ini sebetulnya yang tampil itu ya slide-nya aja. Jadi teman-teman di sini nggak kelihatan sebetulnya. Emang seperti itu kali ya, atau Google Meet? Oh kayak gitu. Oh. Iya. Bismillah. Selanjutnya sunnah dari segi istilah. Jadi di sini ada beberapa pendapat berkenaan dengan definisi atau terminologi tentang kata sunnah secara istilah. Yang pertama, menurut para ulama hadis, di sini saya menggunakan definisi yang paling singkat ketika ulama hadis mendefinisikan istilah tentang sunnah, yaitu aqwalun nabi wa fa'aluhu wa ahwaluhu. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi dan pekerjaan-pekerjaannya, tingkah lakunya, wahwaluhu dan keadaan-keadaannya. Jadi dalam arti lain segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, ucapan, perbuatan, keadaan apapun. Itu menurut ulama hadis. Yang kedua, menurut ulama usul, hadis diartikan sunnah diartikan sebagai kullu ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma laisa Qur'anan min aqwalin au af'alin au taqriratin mimma yuslahu ayyakuna dalilan di hukmi syar'iyyin. Jadi kalau menurut ulama usul, sunnah itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari ketetapannya, yang patut dijadikan dalil mimma yuslahu,
ayyakuna dalilan li hukmi syar'iyyin, yang patut dijadikan dalil hukum syara. Jadi lebih menyempit daripada istilah yang disampaikan oleh ulama hadis. Selanjutnya, sunnah dari ulama fikih. Jadi ulama fikih mendefinisikan sunnah itu sebagai ma sabata wasubita ini. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min goiri iftirodin wala wujubin fahya indahum, salah sakala pangareskeunnya sifata syar'iyyin lil fi'lil matlubi. Oh, sifatan syar'iyatun. Nah, sifatun syar'iyatun lil fi'lil matlubi qalaban ghaira jazimin wala, ini Hanas dari sakalan tadi. Pamasakeun. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Oh, itu salahnya. Tarkihi, terusnya ala tarkihi. Jadi kalau ulama fikih mendefinisikan sunnah itu adalah ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW min ghairi iftirodin, bukan dari sesuatu yang fardu, wala wujubin atau wajib, seperti itu. Yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi kalau menurut ulama fikih itu ya sunnah itu adalah sunnah, bukan wajib, menuntut untuk mengerjakan sesuatu tetapi tidak mendatangkan siksa atau dosa kalau meninggalkannya. Jadi teman-teman semuanya, di sini kita dari definisi sunnah yang disampaikan oleh ulama hadis, oleh ulama usul dan ulama fikih ini memiliki perbedaan tergantung dari latar belakang siapa yang menyampaikannya. Misalkan ulama muhadisin ketika mendefinisikan hadis, maka ulama muhadisin itu sebetulnya memandang Nabi sebagai sosok pemimpin yang memberi teladan yang baik, sehingga sebetulnya wajar kalau mereka mengambil apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW tanpa mengkategorikan harus ini yang diambil, harus ini yang diambil. Kemudian kalau dari ulama usul, mereka memandang atau memposisikan Nabi itu sebagai sosok legislator syariah yang menetapkan dasar-dasar hukum bagi mustaqim sesudah beliau dan yang menjelaskan kaidah-kaidah hidup untuk manusia. Jadi wajar kalau ulama usul hanya memperhatikan sabda-sabda Nabi itu sebatas perilaku dan persetujuan dalam konteks legislasi hukum dan pengukuhannya. Kemudian ulama fikih memandang Nabi itu sebagai pemberi petunjuk dan hukum syara, sehingga mereka selalu melihat semua yang datang dari Nabi itu semua perbuatan manusia dari segi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah makanya saya pun sebetulnya mencari bagaimana terminologi sunnah yang disampaikan oleh ulama di bidang sirah nabawiyah. Tapi mungkin karena keterbatasan saya dalam mencari referensi berkenaan dengan terminologi sunnah yang disampaikan oleh ahli atau ulama sirah nabawiyah, jadi tidak ketemu bagaimana sunnah menurut ahli sirah nabawiyah. Tapi kalau melihat pola yang disampaikan dari ulama-ulama sesuai dengan bidang yang dikajinya, misalkan ulama muhadis melihat sunnah itu ya segala sesuatu yang datang dari Nabi gitu. Ulama usul ya memandang sunnah itu tadi sabda Nabi yang patut dijadikan sebagai sumber dalam hukum syara dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh mendefinisikan sunnah
menurut Sirah Nabawiyah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Gimana ya berarti kalau dari Sirah ya? Yang di dalam, yang isinya menjelaskan tentang perjalanan hidup atau dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, di Madinah sampai Nabi Muhammad SAW meninggal. Seperti itu. Nanti kita diskusi aja dengan teman-teman semua dalam memahami sunnah dari segi Sirah Nabawiyah. Kemudian selanjutnya, tadi sunnah. Kata selanjutnya adalah kata sirah. Oke, dari segi bahasa, sirah itu berarti torikoh atau jalan. Kemudian kalau dilihat dalam konteks historiografi, sirah itu adalah perjalanan hidup atau biografi. Jadi sirah dalam konteks sejarah atau historiografi itu adalah perjalanan hidup atau biografi. Biografi itu kalau tidak salah adalah perjalanan hidup tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau sirah saja, jadi sebetulnya sirah itu ketika memang saya melacak itu, sirah itu telah mengalami penyempitan makna, gitunya. Jadi ketika menyebutkan atau ketika membaca ada kata sirah, berarti itu sudah otomatis tentang perjalanan hidup atau biografi Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya tanpa dimunculkan kata nabawiyah pun, sebetulnya ketika berbicara tentang sirah itu sudah menunjukkan tentang perjalanan hidup atau biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang secara istilah, sirah adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sejak munculnya berbagai irhas yang melapangkan jalan bagi kenabiannya. Sesuatu yang terjadi sebelum kelahiran, saat kelahiran, pertumbuhan, sampai diangkat menjadi nabi, lalu menjalankan dakwahnya, baik itu dari Mekah, kemudian ke Madinah, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi inilah pengertian sirah-sirah dari segi bahasa seperti apa, dalam konteks sejarah atau historiografi itu seperti apa, terus ketika memunculkan kata sirah saja sebetulnya sudah satu paket dengan nabawiyah, dan kemudian secara terminologi seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir itu yang slide yang saya buat itu adalah kenapa? Tadi kan dari awal dimunculkan. Kenapa yang digunakan itu atau yang dimunculkan itu adalah diksi sunnah dan diksi sirah. Kan bisa saja, misalkan ketika berbicara sunnah memiliki sinonim kata lain seperti hadis, atau ada khobar, atau ada asar. Jadi mungkin bisa saja hadis dan sirah nabawiyah, atau khobar dan sirah nabawiyah, atau asar dan sirah nabawiyah. Kemudian kata sirah sendiri bisa saja menggunakan kata tarikh. Jadi sunnah dan tarikh nabawiyah, atau sejarah, sunnah dan sejarah nabawiyah. Nah, pertanyaan ini yang saya coba uraikan dalam makalah, tetapi tidak saya tampilkan dalam bentuk slide, karena mohon maaf tidak keburu, tidak keburu waktunya. Jadi memang karena saya saja itu mah yang kurang lihai dalam manajemen waktu, sehingga belum selesai ini materinya dalam bentuk slide-nya. Jadi kalau istilah sunnah itu kenapa tidak menggunakan hadis, padahal kan bisa saja sunnah itu sinonim dari kata hadis. Ternyata ketika dilacak sunnah dan hadis, walaupun sebetulnya memiliki definisi yang sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan juga dari segi makna dasar. Misalkan banyak di sini Abdurrahman Al-Mahdi
yang membedakan antara istilah sunnah dan siroh. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal juga yang pernah mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat 5 sunnah. Kok ada hadis, di dalamnya ternyata ada sunnah juga. Berarti ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Kemudian Bapak Hasbi As-Siddiqi dan Bapak Syuri Ismail juga sebagai sosok pelopor kajian ilmu hadis di Indonesia juga cenderung membedakan antara istilah sunnah dan hadis. Misalkan saya di sini mengutip dari Bapak Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa hadis adalah sesuatu yang diceritakan oleh Nabi. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh kaum muslim sejak dahulu, baik diceritakan ataupun tidak. Kemudian menurut Syuri Ismail menegaskan bahwa posisi hadis itu berada di bawah sunnah. Sebab hadis merupakan sebuah peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, sekalipun Nabi hanya melakukannya 1 kali dan hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Sedangkan kalau sunnah adalah praktek yang terus-menerus dilaksanakan oleh Nabi beserta sahabatnya dan terus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Kemudian di sini ada Fazlur Rahman yang mendefinisikan hadis sebagai tradisi verbal. Sedangkan sunnah sebagai tradisi praktikal. Dengan kata lain, hadis merupakan bentuk verbal dari sebuah tradisi praktikal Nabi, sahabat, dan juga tabi'in. Dari sini dapat lihat bahwa munculnya hadis itu setelah adanya sunnah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya mencoba menarik kesimpulan bahwa dari beberapa penjelasan tadi ternyata sunnah dan hadis itu memiliki persamaan, tapi memiliki juga perbedaan yang mendasar. Jadi karena itu dalam penggunaannya pun ketika disandingkan dengan istilah lain, misal dalam konteks ini disandingkan dengan siroh, maka saya kira penggunaan kata sunnah disandingkan dengan siroh itu tidak asal-asalan gitu. Pasti memiliki argumentasi yang konkret. Misalkan tadi kan siroh diartikan sebagai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kan? Jadi agaknya ketika siroh memiliki makna perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, itu agaknya lebih pas gitu ketika disandingkan dengan kata sunnah yang memiliki makna dasar sebagai tradisi, kebiasaan nenek moyang, perjalanan yang diikuti, tradisi yang terus-menerus gitu. Jadi agaknya lebih lebih nyambung kalau disandingkan dengan sunnah. Berbeda mungkin ketika disandingkan dengan hadis yang memiliki makna dasarnya itu adalah sesuatu yang baru, ya. Atau kata khobar yang menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa khobar itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi. Maksudnya itu ke sahabat atau tabi'in. Apalagi asar gitu. Kalau tidak salah hanya sampai kepada sahabat saja, walaupun ada juga yang menyamakan dengan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan siroh. Kenapa tidak menggunakan istilah tarikh? Kenapa tidak menggunakan istilah sejarah dalam menjelaskan, dalam disandingkan dengan kata nabawiyah? Sebetulnya, kalau boleh jujur, ketika saya mencari referensi tentang terminologi sirah, tarikh, dan sejarah, persamaan baik perbedaannya, sebetulnya saya tidak menemukan ketika berselancar di Google itu menemukan buku atau jurnal ilmiah yang membahas tentang perbedaan antara sirah, tarikh, dan sejarah. Tetapi sebetulnya ketika mencari di Google biasa gitu ya, yang bukan jurnal ilmiah, yang blogspot atau web-web yang biasa gitu, ditemukan juga sebetulnya perbedaan sirah itu apa, gitu kan, tarikh apa, sejarah apa, bahkan sampai ke ruang lingkupnya seperti apa, ruang lingkup sirah seperti apa, ruang lingkup tarikh seperti apa, sejarah seperti apa. Jadi kalau dari sumber yang tersier lah mungkin ya, kalau di web biasa atau blogspot mah tidak lagi primer atau sekunder. Singkatnya itu kalau sirah itu dia lebih khusus
kurang lebih mohon maaf kalau salah, lebih khusus menjelaskan tentang biografi atau perjalanan hidup seorang tokoh. Berbeda dengan tarikh. Kalau tarikh itu sifatnya lebih umum daripada sirah. Apalagi sejarah. Apalagi nanti ada juga yang kisah, ada juga legenda. Apalagi lebih jauh-jauh kepada mitos seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Ibu dosen yang saya hormati, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Sebetulnya kalau dalam makalah itu saya lengkapi juga dengan sumber-sumber sumber-sumber sirah nabawiyah, kemudian contoh-contoh kitab sirah dan lain-lainnya. Seperti itu. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Mungkin tadi saya juga sudah disclaimer dari awal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bukan maksud mengajarkan ikan berenang, gitu, tapi izinkan saya ikut berenang dengan ikan-ikan yang sudah lihai berenang ini. Terima kasih. Mohon masukannya, mohon arahannya bila ada yang salah, mohon melengkapi teman-teman semuanya. Tapi jangan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silahkan. Ada pertanyaan, tanggapan dari kawan-kawan yang lainnya. Boleh mau nanya? Ya, silakan. Boleh, silahkan Kak Nasir ditanya, mohon dibantu jawabannya, panggilan dan kawan-kawan. Kalau untuk sirah maksumin khusus Nabi, gimana ya penjelasannya? Manfaat mempelajari sirah maksumin. Ya, terima kasih Kak Nasir atas pertanyaannya. Tadi Kak Nasir bertanya tentang sirah maksumin. Apa itu sirah maksumin? Dan manfaatnya mungkin ya mempelajari tentang sirah maksumin itu sendiri. Mungkin di sini saya akan berlaku sebagai moderator akhirnya, Mas. Karena jujur sebetulnya mah punten sadayana baru dengar sebetulnya mah istilah sirah maksumin itu. Tapi kalau kata maksum ya mungkin pasti sering mendengar gitu ya kalau istilah maksum. Tapi ketika maksum disandingkan dengan kata sirah itu sebetulnya baru dengar di saya gitu. Mungkin ada suatu pembahasan khusus gitu ya ketika diksi sirah disandingkan dengan maksum itu seperti apa. Ya, Ustaz-ustazah yang lainnya mungkin bantu saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Coba saya pahami maksudnya sirah maksumin. Sirah kan perjalanan hidup. Kemudian maksumin orang-orang yang termaksum. Maksudnya mungkin sejarah orang-orang yang dimaksum oleh Allah apa gimana gitu. Saya juga baru mendengar gitu sirah maksumin. Atau bisa jadi sirah maksumin di sana tuh siratu maksumin atau siratul maksum. Al-maksum tertuju kepada Rasulullah ya. Bisa jadi sejarah Nabi kan maksum, orang yang termaksum. Nah, berarti maksudnya sirah Nabi gitu. Atau bisa jadi siratul maksum di sana itu adalah sejarah perjalanan yang khusus membahas tentang kemaksuman Rasulullah gitu. Kalau saya sih pahamnya sampai sana gitu. Wallahu a'lam tuh. Apa jangan-jangan ini masuk mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il ini. Bisa jadi itu.
Wallahu a'lam. Cukup saya sekitar. Pak Presiden mungkin bisa menambahkan Bu dosen kayaknya. Ya, silakan yang lainnya. Begini ya, mungkin yang dimaksud Sirah Maksumin itu ya, sirah Nabi dengan keluarga sucinya begitu ya. Karena memang ada beberapa kritikus sirah yang menyatakan mereka menolak data-data atau fakta-fakta yang terkait dengan sirah yang sumbernya dari hadis Nabi yang menunjukkan kepada kekurangan Nabi. Ya, misalkan ada yang mengambil contoh misalkan ke hadis yang antum a'lamu bi umri dunyakum ya, yang kaitannya dengan penyerbukan kurma begitu. Nah, itu menunjukkan, menurut kritikus itu menunjukkan itu kekurangan Nabi katanya. Kenapa? Seakan-akan Nabi tidak mengetahui bagaimana cara bercocok tanam kurma gitu. Padahal kondisi Mekah gitu ya atau Madinah tentunya menanam kurma itu sudah menjadi suatu kebiasaan begitu. Itu diantaranya. Ada juga mengambil hadis-hadis yang terkait ataupun menolak atau mengkritisi hadis dalam sirah yang menunjukkan misalkan ada permasalahan keluarga ya, misalkan permasalahan Nabi dengan istri-istrinya cemburu atau istri-istrinya ada keributan begitu ya. Dan itu kan memang terekam juga dalam sirah nabawiyah. Nah, itu menurut kritikus yang memang mereka meyakini bahwa sirah Nabi itu sirah maksumin gitu ya. Jadi Nabi itu keluarga suci gitu, tidak ataupun jauh dari kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi mereka lebih menekankan kepada keistimewaan Nabi begitu. Jadi isinya yang mereka harapkan adalah pujian-pujian dan hal-hal yang memang jauh dari kekurangan Nabi begitu. Mungkin itu istilah sirah maksum itu seperti itu ya. Demikian. Saya mau bertanya Kang Afrinya. Oh, Kang Ilan dulu boleh Kang Ilan? Udah, saya moderatornya. Mangga Kang Ilan dulu. Pertanyaannya kok sama Kang Ilan? Sudah diwakilkan. Wah, sama juga pertanyaannya berarti. Kenapa tidak menggunakan istilah sirah al-Muhammadiyah gitu? Ya, hatur nuhun Kang Ilan dan Teh Sofi atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu kenapa, apakah bisa gitu, ketika istilah sirah ini, maksud nabi ini adalah nabi selain nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad maksudnya itu. Atau mungkin kalau ingin dikhususkan tadi seperti Teh Sofi, kenapa tidak disebutkan sirah Muhammadiyah seperti itu. Nah, mungkin jawaban saya berdasarkan pengalaman dalam pencarian saja sebetulnya. Jadi kalau jawaban aslinya mungkin nanti bisa dibantu jawab, tapi kalau dalam perjalanan saya dalam penelusuran berkenaan dengan jurnal-jurnal atau ya jurnal-jurnal tentang sirah nabawiyah ini, memang ketika disebutkan sirah ini, ya, jadi ketika disebutkan sirah ini itu sudah otomatis hubungannya itu dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi selama pencarian saya itu gitu, ketika menggunakan istilah sirah itu
Ini sudah langsung otomatis berkenaan dengan perjalanan hidup atau biografi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sebetulnya asal muasal kenapa istilah siroh itu memiliki mengalami penyempitan makna lah seperti itu. Jadi kurang tahu sejarah kenapa kata siroh itu mengalami penyempitan makna yang bisa saja sebetulnya siroh itu maknanya umum gitu kan, biografi siapapun itu. Tapi mengalami penyempitan makna dalam arti ketika disebutkan siroh saja itu secara otomatis berkenaan dengan biografi Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kata siroh ini tidak boleh atau tidak bisa disandingkan dengan Nabi atau dengan Nabawiyah. Misalkan siroh Khulafaur Rasyidin itu bisa, yang saya tahu gitu. Atau siroh atau siroh sahabat itu bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi ketika dihilangkan belakangnya, itu maknanya langsung kembali ke makna biografi Nabi Muhammad SAW. Begitupun ketika saya mencoba mencari buku-buku berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, ketika judul buku tersebut misalkan Sirah Nabawiyah, itu ketika dilihat daftar isinya, itu pasti daftar isinya itu adalah berkenaan dengan biografi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga yang dari kakeknya gitu kan ya, ada yang juga diawali dari beliau saat dilahirkan, bagaimana masa kecilnya, seperti itu. Seperti itu mungkin berkenaan dengan istilah siroh. Pertanyaan dari Kang Ilan dan dari Teh Sofi. Jadi Kang Afrizal sepahamannya jadi kalau dia diidofahkan ke ke mudhof ilaih yang lain gitu, berubah dari pemahaman Nabi ke itu ya. Ya, Kang Angger. Seperti itu. Tapi kalau mutlak berarti yang dimaksud pasti Nabi gitu. Iya, ketika disebutkan siroh saja itu otomatis tentang biografi Nabi Muhammad. Ya, terima kasih bagi yang telah bertanya. Sudah 3 ya, cukup sepertinya. Atau mau yang tadi sebetulnya yang pertanyaan saya tentang persamaan dan perbedaan antara siroh, sejarah gitu kan, dan tarikh gitu, dari asal muasal katanya, penggunaannya dan lain-lainnya. Sebetulnya itu yang belum terlacak oleh saya selama pembuatan makalah ini. Ada lagi yang lain? Ya mungkin tadi ya kaitan dengan Sirah Muhammadiyah sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi istilah yang lebih populer ya memang Sirah Nabawiyah. Jadi tidak salah kalau kita menggunakan mengidofatkannya kepada Rasulullah ya Muhammad SAW. Sirah Muhammadiyah. Tapi yang biasa digunakan dalam sirah-sirah, misalkan Sirah Ibnu Hisham, ataupun ada juga yang mengistilahkannya Syama'il Muhammadiyah gitu ya, Syama'il al-Muhammadiyah, itu juga kaitan dengan Sirah Nabawiyah begitu ya. Jadi itu penggunaan istilah-istilah saja sebenarnya. Intinya sama gitu. Jadi ingin mengetahui sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah
eh, dari sebelum diangkat menjadi rasul sampai diangkat menjadi rasul gitu ya. Kemudian ini sebenarnya saya lupa ya waktu pembagian tugas itu jadi kita mungkin lebih menggunakan istilah hadis ya, hadis dan siroh begitu. Saya memang waktu itu buru-buru nulisnya sunnah dan siroh. Jadi lebih tepatnya ataupun ya kita kan bisa mengetahui mana sunnah dan hadis ya dari baik etimologinya ataupun terminologinya. Namun mungkin untuk kajian hadis itu biasanya lebih populer penggunaan istilah hadis begitu. Biasanya kalau kajian fikih, usul fikih itu lebih banyak menggunakan istilah sunnah begitu ya. Karena nanti kalau dalam kajian hadis, kita kan kajian hadis, nanti akan ada dalam keterkaitan hadis dengan siroh itu, nanti kita akan membahas bagaimana hadis itu menjadi sumber rujukan kedua bagi pengumpulan data-data atau fakta-fakta dalam merangkai sirah nabawiyah tersebut begitu ya. Jadi mohon Pak Aprijal ya, bagi nanti untuk dipublish ya, dibuat istilahnya ininya ya. Kemudian untuk makalah nanti bisa diperluas lah sedikit, bukan hanya terminologinya saja, tetapi juga termasuk ruang lingkup ya, ruang lingkupnya, kemudian urgensitasnya ya, pentingnya mempelajari hadis dan sunnah itu seperti apa, bahkan keterkaitannya, kalaupun nanti dibahas oleh pemakalah kedua tidak apa-apa, tapi yang dibahas oleh pembahas satu ataupun pada makalah satu itu tidak terlalu mendalam begitu. Nanti pendalamannya pada makalah kedua begitu. Jadi supaya tidak hanya fokus kepada terminologi hadis dan sirohnya saja begitu ya. Ada lagi yang belum jelas? Saya mau bertanya, Bu. Ya silakan tuh Pak Aprijal. Ada yang bertanya lagi Pak Fikri itu. Enggak, tapi kayaknya ini ke Ibu soalnya berkaitan dengan tema saya. Jadi selamat. Kan saya dapat tema itu sirah nabawiyah ala liberal ya Bu ya. Ini saya sampai sekarang ya qadarullah belum dapat juga referensi sirah nabawiyah yang dibikin oleh liberal itu Bu. Mungkin apakah Ibu memiliki ataupun teman-teman yang lain memiliki sirah nabawiyah yang liberal ya? Iya. Belum ketemu juga gitu. Ya baik, misalkan ada kaitan dengan siroh itu karya Ahmad Amin ya. Amin. Kategorikan sebagai muslim liberal ya. Dan apalagi ada beberapa yang memang tapi harus dipetakan dulu juga gitu siroh yang ditulis oleh orientalis. Nantilah saya berikan beberapa beberapa nama atau beberapa judul yang nanti Pak Fikri bisa memilih dari situ ya. Ya, gitu. Jadi kalau yang pernah saya baca yaitu yang Ahmad Amin itu ya, dia menyoroti kajian tentang hadis-hadis dalam sirah nabawiyah juga. Gitu. Ya, makasih Bu. Kalau ditunggu juga Bu, biar nggak terlalu pusing saya. Oh iya. Boleh nantinya mengambil 2 atau 3 gitu ya, penulis nanti diperbandingkan ya antara metode kritik hadis ataupun manahij ininya ya, penulisan hadis atau penulisan siroh-sirohnya begitu bisa nanti di kasih nih Bu, ditunggu juga Bu ya. Ya, syukran. Ada lagi yang lain? Saya Bu, yang tugas saya kan sirah nabawiyah menurut pandangan orientalis. Ya. Nah ini apakah yang disampaikan itu
pendapat-pendapat mereka saja atau mungkin pendapat dan sanggahan begitu. Karena kan kalau dilihat dari sini ya mungkin akan banyak membuat ngambang gitu ya kalau orang-orang orientalis itu justru memojokkan begitu kan. Ya, diimbangi dengan bantahan-bantahannya ya. Oh iya. Jadi kita sampaikan argumen-argumen pemikiran mereka, kemudian bantahan-bantahannya juga. Ataupun sikap penulis ya, sikap penulis begitu. Terima kasih, Bu. Iya. Cukup mungkin ya? Ini Bu, harus bentuk makalah atau hanya PowerPoint saja seperti tadi? Oh ya, saya minta makalahnya ya. Jadi sebaiknya sehari sebelum presentasi berikan makalahnya supaya kita bisa lihat sistematika penulisannya, kemudian substansinya juga, teknik penulisannya dan sebagainya, begitu ya. Ya, Bu. Jadi ada makalahnya dan ada PowerPoint-nya. Ya, nanti PR Pak Prijal ya. Ya, Bu. Makalahnya nanti biar di-share juga ke semua, bisa baca juga. Iya, Bu, ya, Bu. Sepertinya saya sudah membuat makalahnya, dan memang tadi di makalah juga secara urgensitas berkenaan dengan mempelajari Sirah Nabawiyah pun sudah dimasukkan, kemudian sumber-sumbernya pun sudah dimasukkan, tetapi memang secara ruang lingkupnya, Bu, yang belum dilengkapi di makalahnya. Kemudian mohon maaf lupa untuk share dulu terlebih dahulu makalahnya ke Ibu. Kalau ke teman-teman memang sengaja, Bu, biar gak baca-baca terlebih dahulu. Biasa. Iya ya Pak. Biar terlihat bisa saya. Biar tidak banyak pertanyaan. Terima kasih. Iya. Untuk makalah yang kedua minggu depan itu yang bukan sunnah ya, hadis ya, menggunakan diksi hadis ya. Sudah Bu, sudah hadis semua. Saya tidak gunakan istilah sunnah. Iya, iya. Baik, kalau sudah kita akhiri karena nanti lanjut ke mata kuliah ketiga ya. Tolong screenshot dulu. Thailand ya. Sudah ya? Ya, Pak Angger yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. 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 Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ilan sambil tolong tulis siapa saja yang hadir ya. Buatnya sudah ketahuan. Nama yang tidak hadir Jadi siapa? gurunya siapa? Abu Huda bin Abi Musa. Baik, saya pamit. Terima kasih semuanya. Ambisi itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah keluar dua-duanya. Masya Allah non-stop ya. Kalau lupa sarapan kayaknya tersisa juga ya, lumayan ya. Belum sarapan ini Masya Allah. Kayaknya saya izin keluar dulu kayaknya bentar ya makan. Boleh kan ya? Boleh. Saya juga pengen sebetulnya. Nanti kita tunggu itu aja lah ya. Dosen datang baru berizin lah. Ada. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Izin ini Pak ya.